Ngejek. Kali ini Kopdar, kopi dari Jakarta bersama gua Ajis 2000 dan saya Fadil aja yang alias Aca. Aca Stres Answar. Stres Anwar. Stres Anwar. Iya. Anwarnya stres mulu tuh iya. karena susah lagi pandemi. Iya, nggak ada job. Yeah. Callingan sepi. Waduh. Kita juga lagi. Ini nih kita lagi take over acara Kopdar. Kopi dari Jakarta. Karena katanya pengen ngelihat yang ini apa namanya yang biasa-biasa aja. Wah, ya inilah kita lah. Yang biasa-biasa. Biasa-biasa aja. Biasa-biasa aja. Iya, gitu nih. Kopdar ya, pas banget nih, bener-bener Kopdar. Gue juga di nih. Jakarta. Kopi gue beda emang. Ada bui-buinya kopi gue. Das, salam seduh seruput. Yoi. Asik, kopinya ada titik-titiknya tuh. Kopi gue habis workout. Oli. Keringetan. Iya. Grrrr. Jadilah seperti yang dilihat ini belakangnya ada sosok macan. Ini macan yang seremnya. Nah, ini yang buat goda-godain cewek lah. Iya. Ini biasa di atas Mio nih ada nih. Iya bener. Kalau nggak di belakang, di belakang Mio. di belakang Mio. Jadi kan kita mau ngomongin Persija nih, Yes. Mas Aca. Mas Aca itu Pak Pres Ajis sebagai presiden stand up Indo. stand up Indo Persija ada. Kita tapi dapat ini nih jersey spesial. Oh iya benar. Tuh, masih baru. Bukan cuma Adidas yang spesial, ini juga jersey spesial. Spesial, Masih baru, masih urap nih. Harganya rahasia ya, pokoknya masih baru. Ini ada 1527 Ya, yang itu menandakan apa Mas Aca? Tahun waktu kerajaan Fatahillah. Kerajaan Demak yang dipimpin oleh Sultan Fatahillah merebut Jayakarta alias yang sekarang Jakarta. Dari Portugis 1527. Tahun 1527. Lama juga ya. Lama banget tuh. Nyatet pinter juga tuh sampai sekarang masih keinget. Iya. 15 loh. Apa namanya daya ingatnya tinggi ya? Masih, Gua aja udah lupa loh. Tahun 2009 udah lupa. 1527. 1527. Zaman dulu ada bola belum ya? Itu susah. Zaman dulu belum sempat mikir. Lapangan juga susah tuh. Oh, lebih mencari rempah-rempah ya? Nah, iya. Dari mencari keringat. Tetangga aja jauh. Ngabarin juga bener. main gimana ya? Benar. Nah, itu yang gua rasain waktu gua pertama kali tahu Persija. Gimana? Gue tau Persija itu terhitung telat. Jadi baru tahu itu pas SMA. Jaktim berarti ya? Jaktim. Dulu tuh gue kan suka bola. Kalau awal-awal suka bolanya itu gue gara-gara suka Gabriel Omar Batistuta. Batigol. Fiorentina. Zaman itu. Cuman karena dia pindah-pindah mulu, kok nih orang nggak stay di satu klub, pindah. Gue ikutin sampai akhirnya gue nonton, pas banget gue nonton final Liga Indonesia. Persija lawan PSM. Tahun berapa tuh? 2001. Liga 2001, 2002. 20 tahun yang lalu ya? Pas. 10 tahun lalu pas. 20 tahun lalu ya, 20 tahun yang lalu. Itu cinta gue ke Persija di situ. Dan gue kan dari Batak nih ya. Kata orang, lu kan orang Batak. Kenapa lu suka Persija? Ya, padahal kan tim-tim di sana ada macam-macam tuh ya, ada PSMS, SDS, Pardedetex, Harimau Tapanuli. Iya, Hartap, ya, Lawas tuh. Cuman gue mikir lagi, kayaknya ini udah takdir. Jadi gini, gue itu dari Sumatera Utara. Di daerah namanya Mandailing Natal. Kampung nyokap gue itu namanya Desa Jambur Padang Matinggi. Jadi pada waktu gue di Jambur, itu ada klub bola. Namanya juga Persija, Persatuan Sepak Bola Indonesia Jambur. Boleh. Beneran. Beneran. Jadi emang itu kayak udah takdir. Akhirnya gue pas di Jakarta, gue nontonnya Persija. Gitu. 2001 tuh. 2001 nonton final, tapi nonton di TV. Oh, di TV. Di TV. Tapi maksud gua waktu itu teman-teman yang di deket-deket rumah gitu, pada jalan, lu lihat kan maksudnya? Nah, dulu tuh di daerah rumah gua karena gimana ya, masih jauh jarak rumah gitu. Orang-orangnya tuh gue belum pernah ngelihat seperti yang gue lakuin 3-4 tahun setelah itu Mas Aca. Jadi kayak konvoy, jalan-jalan, nonton bola gue nggak ngelihat. Jadi emang nonton di rumah aja tuh. Nonton di rumah waktu itu inget banget gue golnya tuh Imran Nahumaruri golin, BP golin, terus Nur Alim narik jersinya Kurniawan sampai gitu. Iya gue ngeliat tuh gitu tuh. Itu cinta pertama gue. Langsung. Memutuskan oke gue nonton deh. Iya, karena kalau nonton PSMS jauh ya. Di Stadion Teladan. Teladan. Kebun bunga latihannya jadi agak jauh. Dari Sandria tuh main di PSDS dulu.
ini juga kalau PSDS tuh Ansari Lubis. Wow, itu jagoan Aib ya, jagoan. Ya. Ansari dan Zulkarnain. Ya, cuman kesini-sini akhirnya gue menetapkan pilihan ke Persija. Nah, enggak habis lu nonton nih di TV. Lu mau gue mau nonton deh langsung di stadion. Belum sempet. Karena kan dulu gue hitungannya tuh masih SMP. Masih ada larangan-larangan Nggak untuk boleh pergi-pergi jauh. Jangan abang-abang udah pada jalan tapi kayaknya udah, tapi di daerah rumah gue tuh belum ada korwil-korwil gitu pada saat itu. Jadi kalau kemana-mana tuh kata nyokap bokap jangan terkenapa-napa. Kenapa-napa mulu pokoknya, padahal nggak ada apa-apa juga. Jadi belum ada akses. Nggak kayak sekarang kan. Sekarang kan tuh lu bisa tahu jadwal mainnya di mana dan kapan. Lalu kalau mau ke sana menggunakan apa, udah enak gitu. Dulu kan kayak sendirian agak canggung ya. Gue baru mulai nonton Persija langsung itu tahun sekitaran 2004 atau 2005 di Bulus. Di Lebak Bulus pertama kali gue nonton. Kecil lah stadionnya. Wah, bisa ngata-ngatain pemain. Tapi emang itu sih buat gue the best buat di Bulus tuh adalah itu. Kita berdiri nih, woi goblok. Wah, serem banget pas masuk. Di itunya ada welcome to the hell. Wah, serem itu gimana nggak panik lawan-lawan ya kan. Udah gitu kalau misalkan lagi ada away, ada tim datang, nanti tuh dia tuh akan di tribun samping VIP. Sebelah sono. Sampingnya anak-anak garis keras. Abi Irland. Macem-macem tinggal lompat tuh. Tinggal lompat. Sebelah sininya Bang Jawil Cipinang. Wah, itu ngeri banget. Emang begitu. Iya. Emang di Bulus tuh begitu. Nggak bisa kemana-mana lu. Favorit lu kalau di Bulus selain nonton apa? Kalau selain nonton, ya itu sih momen-momen naik tangganya itu buat gue tuh memorable banget tuh. Lihat orang banyak sampai ya itu buat gue favorit ya itu. Sampai ke atas itu. Iya. Terus poin sekarang dulu kan belum jadi tuh. Kuli-kuli pada nonton tuh. Wah, inget banget dulu kuli-kuli ngelempar ini. Kuproy dari jauh, iya benar. Pas jalan siapa ya? Gue lupa, pokoknya lawan tim Pulau Jawa juga. Dia ngelempar, kan curang ya. Itu dari mana yang mau nyerang ya? Maksudnya dia ngelempar dari atas itu ya. Udah tua curang. Iya, gue bener kemarin. Kayak Vietcong, nggak kelihatan tiba-tiba tepuk. Terus kan dia ngelempar nih, kayak plastik isi. Gue nggak tahu air apa ya. Air apa nggak tahu lah. Pokoknya ngelempar. Samping gue kena. Kan gue kayak cipratannya. Terus nengok, wih. Pas dilihat tinggi banget kan, jauh. Gimana cara ngelawannya juga, cara protesnya gitu. Ya udahlah, diklasin aja. Ya udah. Kata-katain kalah gitu doang udah. Itu tuh zaman-zaman Lebak Bulus. Sama yang paling gue inget zaman Lebak Bulus itu satu. Ini signature-nya Lebak Bulus. Yaitu bacang iket. Aduh, itu the best. Gua pernah kena bacangnya asem lagi. Nah, gua juga pernah. Makanya belinya tuh pas baru masuk. Kalau udah ini tuh kan itu udah kena keringat orang juga tuh. Lewat gitu. Bacang asem. Itu tuh legend tuh, signature-nya dari Lebak Bulus. Macam-macam iket. Iya benar, macam iket. Tapi emang kalau dibilang zaman dulu mah di Bulus ya, kalau gua itu memorable hal-hal yang paling berkesan buat gue jarak penonton dan pemain dekat. Iya, ibaratnya, ayo, kedengeran, pasti ngomongin kedengeran. Terus kalau gue ya mikirnya, kan lu tadi bilang, lu Lebak Bulus kan lu main jauh ya? Itu naik apaan ya? Apa lu nyarter, apa lu naik umum? Dulu kan gue akhirnya gabung sama Korwil Cipinang. Cipinang, pertama ini dulu Kalimalang. Sama Korwil Suryadi. Oh iya. Uwa, dipanggil Uwa. Jadi ada Suryadi, Uwa, sama Jangkung. Orang emang Jangkung tinggi tuh, 2 orang. Kita tuh selalu berangkat dari Polsek apa Polres ya, Pangkalan Jati, halte. Nyarter kalau nggak Metro 54, 504. Nyarter nih. Masih muda nih zaman itu, nggak mau di dalam. Atas semuanya. Dalam kosong ya? Dalam kosong, nggak ada isi. Kok nggak ada orang di dalam, paling cuman Korwil sama Jack Angel, Jack Angel di situ tuh. Jadi kita tuh di atas tuh panas-panasan. Wah, parah tuh. Nah waktu itu gue pas lagi sering-seringnya gabung itu pada saat ada namanya invasi dari orang-orang Latinos, pemain-pemain Argentina. Ada Deporas, ada Ortiz, Gustavo Sena. Datang tuh kan ke Jakarta main di pelatihnya dulu Arkan Yuri ya kalau nggak salah. Nah itu tuh pas lagi jalan. Di belakang kita, pas mau belokan Bulus, macet nih, Mas. Ada orang pakai di depan dashboard mobilnya scarf Persija.
Di mobil? Di mobil, tapi bule. Bule-bule Latin. Ternyata itu kayaknya teman-temannya Deporas. Pada nonton. Wah, itu keren banget tuh. Itu salah satu yang gue inget tuh ya waktu itu. Terus macetnya. Terus kalau tapi ini agak sedikit ini ya. Sebenarnya pas gue pikir-pikir kenapa mesti kayak gitu ya? Jadi kalau kita lagi macet, kita mau buru-buru tuh. Ngalahin ambulan. Kadang tuh ngalahin ambulan. Jadi tuh kita blok tuh semua tuh. Ayo duluan nonton bola. Terus setiap ada motor lewat atau apa, kalau gue sempat juga naik motor pas udah kuliah, gue nonton naik motor. Udah ceper belum tuh? Udah. Segini cepernya nih. Segini ceper. Ikut motor ceper klub gue. Pas lagi jalan tuh kalau ketemu rombongan The Jack itu ngelaksonnya tuh yang bunyi teng. Terus mereka nyaut The Jack. Tapi emang itu momen-momen merinding gue. Iya kan? Asli, iya kan? gue juga pokoknya sebisa mungkin ya. Nah. Ibaratnya ya begitu, pengen banget. Ibaratnya Iya, itu kenangan. Wah, enak banget tuh. Asli. Lebak Bulus. Terus gue juga ini sempet datang ke Menteng. Sebelum Menteng digusur. Iya. Waktu itu ada isu BP mau dijual ke Selangor. Yang pada akhirnya dijual. Itu ada yang bawa banner gede banget. Banner tampilannya jersey 20. Tulisannya harusnya kan Bambang, diganti not for sale. Wah, itu ngeliat gue. Tapi tetap pergi dia. Waktu itu ya. Mungkin Bambang, harusnya Bambang Pamungkas. Iya. Bambang doang. Iya benar. Iya, tapi itu tuh lu bilang kalau lu naik motor, lu tuh gue pernah ya. Sejujurnya gue tuh Bulus tuh gue sering naik sepeda. Oh, deket soalnya? Ya emang gue dulu naik sepeda. Ditanya gue naik sepeda nih mana-mana. Naik sepeda kan ada kering-keringnya. Sama gue kering-keringnya juga tuh. Kering sampai macet. Cuman ya pengen banget emang. Gue juga pengen sana. Gue juga dulu mikirnya udah kan ya zaman itu kan nggak ada parkir sepeda ya. Cuman ya udah taruh aja udah. Gue pede aja lah. Oh, zaman itu juga susah parkir di Lebak Bulus. Kita parkirnya di seberang Carrefour. Carrefour apa Giant? Bukan kolam renang? Bukan, gue kalau nggak Giant Carrefour pokoknya di seberang itu. Pokoknya satu momen di situ lebih banyak orang parkir buat nonton bola daripada buat belanja. Iya, waktu itu inget banget gua. Terus kita Giant kalau nggak salah ya, apa Carrefour? Carrefour sih. Carrefour ya, yang seberang. Pas lagi lawan Persebaya, wah itu lucu banget nih. Lawan Persebaya kita lagi nonton nih. Ternyata pas itu kan view-nya kan ke view tribun VIP. Yang otomatis kalau view-nya ke tribun berarti kita ngelihat ke arah jalanan si Carrefour. Iya, bener. Lagi nonton enak-enak. Tiba-tiba, wah apa tuh rame tuh? Ternyata di Carrefour itu lagi pada ya biasa silaturahmi antara The Jack dengan bonek. Iya. Biasa lah, itu biasa banget itu. Jadi ada bonek Jakarta lah waktu itu, kayak silaturahmi lah, udah lama gak ketemu, ya kan? Wah apa kabar gitu. Itu yang di sini bukan nepokin bola tapi nepokin sono, ayo terus gitu. Wah seru banget tuh. Ini emang zaman-zaman itu ya. Mungkin emang zaman-zaman itu kan kita pikirnya cuma pokoknya gue nonton bola pulang bodo amat udah pokoknya nggak mikir apa-apaan ya. Iya betul. Asli momen-momen aduh gimana ya. Bulus tuh gimana sih ibaratnya buat yang hadir tuh. Gue juga tapi sebenarnya sih kalau boleh jujur ya, gue kalau di Bulus tuh sebelum masuk ke dalam ya cuma mikir satu ya, tapi kalau roboh dari atas gimana ya? Di tangga itu kan orang semua ya? Iya betul. Itu kalau roboh gimana? Gue cuma mikir itu doang, makanya gue pengen buru-buru masuk. Iya. Sama itu apa? Gue lupa deh itu tiang apa ya yang di belakang gawang sini itu Mas Aza. Sebelah kanan itu tiang. Itu tiang iklan ya kalau nggak salah. Bukan. Itu kan dari luar yang gede banget gitu. Oh, tiang lampu. Nah, tiang lampu itu selalu ada aja yang di atas. Nah, dia tuh. Terus pasti itu adalah spot langganan yang udah pasti ada di situ adalah gambar sebuah apa mural di kain. Badannya Jim Morrison, tapi mukanya almarhum Benjamin. Iya, itu udah trademark. Emang ada aja ya, ada aja kreatifnya ada aja. Sama Che Guevara. Itu juga. Ada aja emang kreatifnya itu. Coba dong yang gambar itu kalau masih ada nonton nih, tolong lah gambarin lagi lah. Iya tuh. Itu keren. Iya bener, itu bener sih. Cuman kan ini kan Kopdar Persija bukan cuman ngomongin ini doang. Iya. Tapi kita juga ngomongin hal lain, kesibukan. Karena ini tujuannya bukan hanya untuk para Jakmania. Iya, buat semua orang. Buat semua orang Jakarta lah. Yes. Karena kan Persija itu kan menyatukan kita. Gitu deh. Termasuk orang Mandailing Natal. Itu makanya gue suka sama Persija. Sebenarnya kan nggak harus orang mana suka klub bola mana ya. Kalau emang udah ada chemistry-nya silakan. Itu dia, karena kan itu dia. Kalau emang
lu udah terlanjur sayang, ya udah, lu nggak akan bisa bohong. Betul. Itu dia. Ya orang kita aja kuat ngeladenin nonton Liga Champion. Nah, sama orang-orang Juve, MU, Madrid, ngapain kita tonton? Ya kan kalau emang nggak sayang gitu ya, kan. Itu dia, nggak suka sayang ya. Itu dia. Asli gue kalau itu sih kayak gue kalau nanya kalau banyak sih sama pertanyaan lu. Emang lu kenapa sih ini banget sama Persija? Ya nggak bisa dijawab. Nggak bisa. Agak tahu. Nggak bisa. Ini oke, ini gantian gue cerita masa lalu gue ya. Ya. Gue tuh bokap gue itu kan dia tuh orang katakanlah Jawa Tengah, orang Tegal. Mbah gue tuh orang Tegal soalnya. Nah dia bokap gue tuh pernah di Tegal, mungkin cuma sebentar pindah ke Jakarta. Terus tiba-tiba nih gue inget banget bapak tuh Persebaya dia bilang gitu. Oh kenapa ya di Persebaya? Terus gue pikir ternyata ketika dia pendidikan angkatan laut, akademi militer itu di Surabaya. Jadi dia merasa sebagai orang Surabaya. Padahal bukan. Dia selalu bilang bukan bawa Persebaya. Terus gue bilang tapi nggak tahu kenapa gue dari kecil juga gue mau Persija pak. Jadi gue tolong anterin gue. Jadi itu zaman dulu banget. 84 gue nonton Persija dianterin bokap. Jadi bokap gue 84 asli. Gue yang main tuh masih Rahmat Darmawan, Aditya Darmadi, Tias Taufik, Kamarudin Betai, dan lain. Patar Tambunan. Aditya Darmadi itu yang ngegolin, sering banget ngegolin ke gawangnya Persib tuh. Emang iya? Wah, menurut statistik. Oh ya? Iya. Om Aditya begini. Keren. Asli. Keren. Jadi gue tuh ngerasanya, Pak ayo Pak anterin, Bapak kan Persebaya. Ya gue sih iya aja. Ya, gue juga ngalamin banyak. Pada saat itu kan nonton yang dukung Persija 10 orang Bang di Senayan. Iya. Gue sih udah ngalamin tuh disambitin air manusia. Bukan air putih, air manusia. Air kesenian. Air kesenian. Nah, dikepluk, sambitin rokok, ya nggak apa-apa buat gue. Biasa aja. Jadi buat gue cita-cita itu benar kayak lo bilang. Kalau emang udah dasarnya gue cinta nih sama Persija, ya udah. Apapun yang terjadi dan nggak tahu gimana ceritanya, jalan terus. Kalau dipikir-pikir kok lu bisa sih? Padahal bukan. Gue juga nggak ngerasa nyokap gue orang Madiun. Iya. Nggak ada Jakarta. Emang gue lahir bisa di Jakarta, tapi ya udah. Emang begitu. Karena nggak harus keturunan Jakarta. Kalau kayak gitu mah klub-klub luar negeri mah habis. Ya iya benar. Iya kan itu doang. Iya. Di penggemar MU orang Jawa banyak banget. Iya benar. Ada MU Tegal. Iya ada. MU Magelang ada. MU Caper mana? Iya. It's coming home. Coming home itu pakai U. It's coming home. Iya. Don't take me home. Ya. Jadi nggak masalah. Kalau slow, aman. Mungkin juga ada yang nonton Kopdar yang gue juga pengen nonton Persija tapi gue bukan orang Jakarta. Ya nggak apa-apa. Nggak masalah. Banyak kok. Kalau buat cowok-cowok nih, silakan pasti di daerah kalian itu ada korwil-korwil ya. Iya. Kalau buat cewek-cewek DM aja kita bareng. Nah iya kalau cewek langsung aja pribadi lah. Harus dijagain soalnya. Kadang siapa nih? Bisa ngasih tahu dong minimal sini. Betul. Karena kan Mas Aca ini sesepuh. Iya. Jadi silakan aman pasti sama Mas Aca. Kalau mau gue silakan juga bisa. Nah iya. Di sini bisa pilih lah. Silakan DM untuk para cewek-cewek yang gimana. Iya. Atau banyak juga yang teman-temannya siapa bingung kalian mau beli tiketnya gimana bisa. Gampang itu. Oh ngomong-ngomong soal tiket ya. Dulu itu gue ngalamin nonton Persija. Itu tiketnya bundlingnya sama rokok. Oh iya bener. Ada tuh. Pokoknya ada salah satu rokok kayak Kansas ya? Bukan. Dalgil? Ada rokok, gue lupa namanya. Pokoknya itu rokoknya emang gak laku. Jadi dia bundling aja gitu. Berapa gitu? 15.000 apa 25? Nggak nyampe kayaknya sih juga. Karena kan kalau korwil kan emang ada harga beda kan. Iya. Pokoknya dapet deh. Dan gue gak ngerokok waktu itu kan kayak. Dia ambilin tuh sama korwil. Ya sini gak ngerokok. Gue ambil gitu. Gitu sempet ngalamin tuh saking ya gimana dulu ya. Beda banget sih sama sekarang, udah beda banget. Sekarang tuh kalau beli tiket ya tiket aja. Iya, gitu. Dulu kan macam-macam bentuk tiketnya. Ada yang dari kayak kartu telepon, yang kayak ATM, gambar pemain. Terus macam-macam koleksi tuh dulu. Ada. Pas pindahan hilang semua. Kertas biasa. Udah dikumpulin, ya hilang. Oh tapi gue masih punya tiket yang away kemarin. Kita away ke Singapura. Ke stadionnya Home United. Home United, jalan besar. Jalan besar tapi stadionnya kecil. Iya. Itu mah ya ini Home United ya. Itu kita nyebutnya itu Lebak Bulus zaman dulu. Kayak gitu, persis banget Lebak Itu ibaratnya kalau kita di sebelah sini nih, sama kita di sana salah tempat. Woi, iya kedengeran. Sini pindah.
Udah gitu supporternya Home United dulu nggak ada. Katanya home tapi kayak away. Iya, aneh sih. Itu jadi salah satu pengalaman juga tuh. Gua ketemu barengan nih. Waktu itu mau nonton AFC ya. Persija lolos AFC kan? Iya, lolos. Main di Singapura. Waduh, 4-1 nih mulai. 4 apa 3? 4-1 4 ya, 4-1. Wah, enak banget itu. Udah away jauh-jauh, menang 4-1. Wah, itu hampir 1.000 orang sih kalau gua bilang. Hampir. Iya. Karena kita tuh padet tuh. Padet banget. Orang itu kayak home. Asli, bener-bener. Emang cuman bedanya nonton di sana ya di Singapura nggak ada yang jual bacang. Nggak ada. Iya. Bacang iketnya nggak ada. Cangkimen nggak ada tuh. Sama polisinya serius-serius. Serius banget polisinya. Iya. Kan gue pakai ini biar kayak ultras gitu ya, pakai open baju, your mask, baju. open your mask. Oh ya udahlah open. Biar ditandain katanya. Ya nggak apa-apa, beda-beda. Itu lu nginep nggak? Nginep Ya? sehari gue. Sehari datang. 2 hari apa sehari? Sehari datang terus tanding malamnya, besok sore pulang sama anak-anak teman-teman OSB. Teman-teman OSB. Gue sih nggak nginep ya. Gue pas abis pertandingan makan malam. Lu pagi lu bilang. Iya benar. Jadi lu di. Gue bobok di bandara. Airport, iya. Bobok di bandara. Gitu. Gitu ya. Gimana ya, kita maksudnya tuh kayak nonton aja kita bela-belain. Iya. Nah sekarang saatnya Persija bela-belain nih. Nah itu dia tuh. Kemarin udah keren. Menutup dengan kemenangan. Menutup sesi pertama. Iya. Sesi kedua mungkin ntar dibuka dengan kemenangan. Juara lagi. Yang ke-12 kali. Jeng. 3 kali. Iya. Nah waktu Lebak Bulus kan Mas Aca itu lagunya macam-macam tuh. Lu pernah ngalamin gak lagi di Lebak Bulus? Sebelah sini nyanyi apa? Sebelah sini nyanyi apa? Gue banyak banget. Karena jauh emang. Iya nggak kedengeran. Sampai akhirnya mereka pada pakai HT. Pada pakai HT tuh. Ininya apa namanya? Kapo-kaponya tuh. Pada pakai HT. Ikutin. Oh ini ulang ya gitu. Paling awal pasti Persija di dadaku, ngelempar tuh kertas wartel. Tak gendong kemana-mana. Dulu gue sampai ngumpulin tuh. Setiap pertandingan hari Minggu. Iya kertas Bon Maret. Iya bener. Wartel ya bener. Belum ada Maret. Iya beli ke wartel, dulu masih ada wartel kan. Kertasnya gue bayarin buat apa? Nonton bola. Nonton apa lu Persija? Udah ambil. Pernah gue lupa disobek? Lupa gue copot solasinya. Jadi begitu aja? Nah gue gak tahu tuh kena kepala siapa. Mudah-mudahan bukan kepala pemain ya. Terus kalau kita ngelempar nih, kalau ini selalu gue selalu merhatiin nih, pas kita habis ngelempar selang berapa menit pasti yang beresin itu Pak Haji Ismet. Nah, karena kan dia paling pinggir. Iya. Diangkat lah sama dia tuh. Dia beresin. Emang ngerangkap dia. Ngerangkap juga tuh Pak Haji tuh. Aduh, emang iya sih ya. Kalau zaman Senayan kan itu kan kalau kita ngeliatin pemain juga jauh ya. Jauh. Iya. Gerakin kadang kita teriak semangat, nyampe dia cuma ngatnya doang. Sebenarnya ketiup angin, ya kan? Iya. Apa tadi? Ngat. Apalagi sini kan, where is ngat gitu dia. Who is ngat? Nggak tahu dia. Nggak tahu. Tapi emang bener sih, gua sih kalau boleh jujur ya bilang kalau wah lu nggak pengen lagi ikut lagi nonton ke mana ya gue sih ayo aja. Buat Persija ya, lu jangan tanya gua untuk kemana. Lu sampai aja, gua kan nyampe duluan. Keren. Asli. Keren. Respect. Keren. Pas lagi zamannya Persija main di luar kota. Istilahnya apa? Partai usiran. Partai usiran. Iya, bener. Punya kandang tapi suruh mainnya di mana? Iya, kandang rasa tandang. Nah, sempat nonton nggak? Nonton di Malang, terus Solo sempat. Tapi gue inget nonton di Solo juga menang gede tuh. Wah menang tuh malahan. Tapi gue juga berhubung nih, misalkan hari pertandingan misalnya jam 5 ya, kereta jam 6, total lari itu gue tuh. Ya. Tapi semua buat gue tuh pengalaman kayak gitu, buat gue sih tetap menyenangkan dan membahagiakan buat gue, dan buat gue itu nggak ada masalah. Karena buat gue yang penting gue nonton. Betul. Itu. Anjing itu lagi. Terus ini Persija di Bekasi. Itu keren tuh. Itu kalau harusnya ini dibeli sama Netflix dulu nih. Jadi pas Persija main di Bekasi, itu banyak banget naik kereta. Nah, itu rasa-rasa Inggris sih. Parah itu. Berasa di stadion, stasiun. Stasiun itu kayak di undergroundnya London mana gitu.
ini namanya BPAG. Biar panas asal gaya. Biar panas asal gaya, bener. Naik jaket mah nggak lupa, tetap semua. Betul. Harrington, pakai Harrington, parka kadang. Asli. Wah itu tuh keren banget. Wah tapi itu bener di stasiun turun jalan kaki kan ke stadion. Iya. Keren banget. Itu harusnya, iya sih. Itu harus jadi film tuh. Ada film. Itu keren banget. Udah ada juga. Aja silakan bikin film. Kita kan udah nggak main di Bekasi lagi. Karena kita bentar lagi katanya bakal punya stadion. Di Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Stadion BMW. Jakarta. Stadion ini. Jakarta International Stadium. Nah, jadi JIS juga. Mudah-mudahan juga anak-anak JIS mau ke situ. Anak-anak JIS. Iya, JIS. Sekolah. Anak sekolah. JIS ntar gue nemenin. Iya, DM dong. Ya, guru-gurunya. Guru-gurunya. Iya, enak tuh. Terakhir kali nonton Persija kapan? Nonton langsung. Nonton langsung kemarin pas. Tapi ada momen yang paling berkesan sih buat gua tuh Persija menang kalian juara tuh. Yang juara? Iya. Wah itu gua lagi di atas tuh. Gua lagi pulang dari Bali kalau nggak salah. Walah lagi terbang. Gua pikir lu tribun paling atas. Enggak, lagi terbang. Lagi terbang. Cuman gua bilang sama pilot apa, coba lewatin Senayan. Gua bilang nambah berapa deh, nambah deh. Gua bilang gitu. Lu nggak ngomong sama gua. Kenapa emang? Bisa gua tambahin. Gua sampai gitu kayak ya Allah ini lagi lagi main nih gitu, deg-degan juga tuh. Pas turun gue nerima kabarnya juara. Langsung kita ke Ben Hill. Makan sama anak-anak OSB. Iya. Orange Street Boy yang ngakunya ultras tapi makan pecel lele. Anak OSB nih. Sekarang namanya kan dulu kan Orange Street Boys. Sekarang namanya karena sering nongkrong di Ben Hill, jadi Orange Street Ben Hill. Iya. Kita makan tuh ngerayainnya tuh dengan makan pecel lele, pecel ayam. Wah, itu seru banget. Wah, itu gua kalau inget ya kalau dibilang terakhir nonton ya momennya itu sih. Ada sih beberapa yang terakhir cuman yang paling berkesan itu ya. Itu dia juara tuh. Itu parah sih. Wah, itu nangis, gua nangis. Sama yang kita juara Piala Indonesia. Nah, yang lawan Bali. Iya. Wah, itu gua. Tapi saya nggak nonton. Lu nggak nonton ya? Lu ke Bali ya? Bukan, yang di Jakarta. Yang final. Nonton gue. Yang si Mix Salto. Iya benar. Wah, itu sih keren banget. Itu gila sih. Itu keren banget. Itu gila. Si Mix Salto. Sama gue momennya tuh yang kita lawan siapa ya, AFC. Yang Adison Alves menentukan itu golnya juga gila. Itu golnya juga gila banget tuh. Yang dari samping ditendang kan? Iya, yang BP sama BP dilepas. Headingnya kayak dilewatin aja, shoot. Ada Adison Alves di situ. Seng. Itu gol bagus banget. Itu gol bagus banget. Itu gue lagi syuting karena semua suka Persija, kita break nonton di Parung Panjang syutingnya. Pas gol itu satu lokasi semua teriak. Wah, itu kalau zaman itu masih ada Arena dan Juara masuk tuh. Iya. Itu tapi gol keren banget sih. Keren banget. Itu Adison Alves. Keren banget. Cuma saya rezekinya nggak di situ dia. Nggak. Iya. Habis itu ya nggak apa-apa. Kalau Persija gitu, kalau kita mah nggak apa-apa, pemain datang pergi mah ya terserah. Iyalah. Karena nggak ada yang lebih membanggakan daripada timnya sendiri. Nggak ada lebih keren. Yes. Itu dia itu Persija, benar. Asli. Kita mah nggak ketergantungan kita sama pemain ya. Iya benar. Kayak ini kan kemarin pemain muda ya. Gua sampai nanya ya, ini siapa ya? Ini Mas dari pemain dari akademi gue. Oh iya. Keren tapi. Keren. Udah ibaratnya dia nih, keren nih. Emang gue suka gue ngeliatnya. Kayak ini kita jadi kayak nonton tim-tim luar. Dari akademi. Dari Ajax Youth apa iya. 16 tahun, 17 tahun. Dicoba, keren, main bagus, jual mahal. Nah, iya. Tetap ada gitu-gitunya. Tapi ini sekarang jangan teriak-teriak beli pemain. Ini kadang kalau gue lihat ya, orang-orang pada mana pemain baru? Lah kan sekarang bukan masanya, bukan bursanya. Kelihatan norak tuh kalau komen-komen, ayo beli pemain. Lah gimana sih? Walaupun kita nih misalkan nih Persija nih beli Messi sekarang, Messi tetap nggak bakal bisa main karena kan udah didaftarin. Itu dia. Itu sabar. Itu kan yang komen katakanlah gini ya, kapan welcome-nya nih nggak pernah beli pemain, lah juga mau beli pemain buat apaan? Iya. Satu transfer window itu udah ditutup. Kalaupun beli kan daftarin si entah ya. Lagi juga udah ada, mau ngapain sih? Udah percaya aja sama racikannya. Kayak yang paling kayak lu mau bayarin aja, kalau beli pemain ini dari gua nih 10 juta. Ya. Sisanya lu cari 10 juta juga nggak cukup ya. Ya kali. 10 juta bikin tote bag, tote bag banyak, body bag. Lagian sabar aja udah. Iya. Udah lu tenang aja. Kalau ada konten-konten gini juga bukan berarti ngelupain ininya lah, ngelupain
ini Persijanya lah sebagai tim bola, enggak lah. Ini kan buat isi-isian aja. Nah, itu dia. Kaku banget yang nonton, komen-komennya gue lihat deh. Ini kok iya nih. Kayak si ngerti bola banget loh. Iya gitu. Biasa aja. Boy, slow boy. Gitu aja. Dulu duduk aja. Duduk yang manis nonton di layar kaca. Gitu. Tapi gue kangen tuh. Kangen masa-masa ketika timnya kalah, tim lawan kita kalah. Siapa yang suruh? Nah, itu gila ya, momen-momen kayak gitu ya. Itu mental banget tuh. Sampai dulu ada Timothy Ebanda Timothy kan sempat main di Persija ya. Iya. Gue lupa dulu kalau nggak salah lawan Sriwijaya, mainnya di Lebak Bulus. Timothy tuh diteriakin sama orang di bawah. Woi, kalah lu. Terus dia nengok ke atas terus kasih gini. Karena dia dulu Persija. Gitu. Takut dia. Tapi emang mau di gimana apa sih kalau buat gue ya, walaupun gue kan juga nggak tahu ya, tapi gue sih yakin bahwa gimana pun main di Persija itu berkesan. Betul lah. Karena ya gimana ya. Wah itu kalau ibarat perusahaan CV-nya udah bagus. Nah, iya. Udah bagus itu. Jadi ya buat gue udah lu nonton aja, udah tenang aja. Jangan bilang wah YouTube buat apa sih? Lu tenang aja. Nonton aja, udah nikmatin aja. Iya. Kalau perlu kasih masukan-masukan, ngundang siapa. Bener. Jangan cuma komennya yang norak itu, norak kayak baru kenal sosmed gitu. Coba deh lu kasih lihat ke orang tua lu, pasti orang tua lu malu tuh. Kok anak pun nulis kayak gini gitu. Sesuai ininya aja, sesuai keadaannya aja. Itu dia. Ya, itu aja. Lu suka Persija, lu support timnya dengan berbagai cara. Nah, bener. Lu beli tiketnya kalau bisa nonton langsung. Iya. Lu beli merchandise yang original. Iya, bener. Terus juga lu dukung aset-asetnya. Iya. Instagramnya lu follow. Iya. YouTube-nya di subscribe. Buat gue mah nggak usah muluk-muluk. Kalau emang lu cinta banget ya sama Persija ya, lu juga harus menjaga nama baik Persija itu sendiri. Minimal lu menampilkan kesan yang baik akan Persija itu sendiri. Ya betul. Dengan minimal lu jalan, katakanlah ya baik-baik aja. Orang juga kan lihat itu sebagai oh iya. Nggak kayak dulu lagi. Nggak kayak dulu. Oh dulu senggol dikit, anak mana lu? Gitu. Orang dulu pernah nih, anak Kalimalang kita. Sama-sama The Jack. Kagak sengaja aja senggolan. Anak mana lu? Lu anak mana? Gua anak ini. Oh yaudah. Gitu. Selesai udah, ya udah. Gua The Jack, gua padahal temenan maksudnya. Gua Kalimalang, gua Rawasari. Oh yaudah selesai. Ya udah gitu doang. Gara-gara nggak kenal aja. Kenalan, Bon. Kenalan aja. Iya, banyak teman. Iya. Kelola. Sekarang gue mau nanya nih sama Mas Aca nih ya. Gimana Pak Pres? Kalau lu jadi pemain Persija, bukan jadi pelatih Persija. Lu udah pemain aja dah. Jadi pelatih ya udah. Untuk gini. Bebas mau jadi apa nih? Kan target kita kan 3 besar nih. Oke. Kalau 3 besar, menurut lu ya, menurut lu nih kita akan bisa finish ke berapa nih? Menurut lu? Yang sekarang nih, kalau gue dengan masih panjang dan masih terbuka berbagai kemungkinan dan lain, harusnya juara. Iya, Gak ada nomor 3. Iya. Gak ada nomor 3, gila. Juara, gila lu. Karena waktu itu juga sempet tuh manajemen targetnya berapa, taunya melampaui. Nah, gitu. Iya. Yang penting mah yakin aja. Nah, yakin aja. Kalau gua bilang mah, yang penting sih ya udah main yang benar. Bener, lu lari main, jangan jalan-jalan doang. Ya. Kalau gue sih pemain sendiri, kalau emang pemainnya kurang ya gue bilang kurang lo mainnya. Iya, ditegur aja di sosmed nggak apa-apa. Misalkan Bang, capek ya. Semangat ya Bang, gitu nggak apa-apa. Iya. Jangan lu tekan mentalnya, itu mah gila, tekan mentalnya jangan lah. Orang juga bukan kuda ya. Iya. Ronaldo aja kalah kemarin. Iya, masa nggak boleh kalah kita. Iya, namanya kalah wajar. Iya, menang mulu emang Belanda. Iya, sabar aja. Belanda juga kalah Belanda ya sama kita. Iya. Nggak pernah juara dunia lagi Belanda. Nggak pernah. Iya. Jajah kita juga cuma sebentar doang kan. Mikirnya udah tenang. Kalau buat gua, jadi tadi apa? Targetnya? Target. Buat gue. Pandangan gue. Ya. Juara harusnya. Juara ya. Iya. Kalau nggak juara ya nomor 2. Udah jangan nomor 3 lah. Nomor 3 mah itu ini harapan ya. Nomor 3 tuh buat tim-tim luar Jakarta lah, kasihan lah. Nah, tim-tim apa lah gitu, iya. kasih. Kalau nomor 2 tuh masih lolos AFC nggak sih? Nomor 2 masih? Masih kan? Masih. Minimal. Kangen deh. Masih. Gue kangen, paspor gue udah mau habis. Paspornya kepake buat nonton bola ya? Masa 2 tahun nggak dipakai paspor? Oh, ngomong-ngomong soal paspor ya. Waktu gua nonton Persija di Singapura yang lawan home, kan barengan nih Mas. Iya. Barengan nih semua. Turunnya nih sama penumpang lain. Nah kita salah.
namanya kita kalau nonton bola udah nyetel kan, pakaiannya udah Persijaan banget kan. Dari Jakarta nih, dari Cengkareng udah pakai scarf gitu-gitu. Kayaknya imigrasinya ini kena siapa nih, rombongan ama nih. Ini mau umroh apa gimana kan, kalau umroh kan pakai scarf tuh ya. Ini mau ngapain nih, motor apa-apa. Gitu kita sebarisan di stop, diberhentiin, dibelakangin. Karena kita pesawat nggak bareng ya waktu itu? Enggak, kita nggak bareng. Gua barengan ketum sekarang kalau nggak salah, barengan Diki. Sama si Jiva waktu itu kan. Pas lagi keluar gate ditahan. Jadi rombongan sama ini juga imam fotografer ditahan juga tuh. Jadi kita nggak boleh, kayak kita dicurigai kayaknya. Ini mau ngapain orang? Sebagai orang bikin rusuh kayaknya. Emang muka-muka kita waktu itu emang muka-muka nggak cocok naik pesawat sih. Apalagi keluar negeri ya. Kayak nggak cocok gitu loh waktu itu. Diberhentiin bener-bener. Dicek paspornya. Mau kemana? Nonton bola. Nonton bola. Siapa dia bilang? Persija lawan Home. Bahkan nih orang Singapura aja nggak tahu ada klub bola namanya Home United. Seriusan? Iya. Oh ada ya klub bola namanya Home United. Itu ada kayak gitu. Dan waktu itu aja gue ditemeninnya sama supporternya JDT. Oh Johor. Jadi ada orang Johor kerja di Singapura. Di kita mah nonton di kampungnya rame banget. Iya. Walaupun pertandingan apa juga nggak tahu, rame nonton. Iya. Sebelahnya padahal burung dara tuh balapan. Iya. Dulu masih sore lagi. Dulu enak banget ya.